Tidak hanya Masjid Agung Demak, inilah peninggalan Kerajaan Demak bercorak Islam yang masih ada. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Terdapat sejumlah peninggalan Kerajaan Demak yang hingga kini masih bisa dilihat dan bahkan dapat dikunjungi. Raden Patah adalah orang pertama yang memimpin Kerajaan Demak. Setelah wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Adipati Unus. Kerajaan Islam ini meninggalkan warisan budaya seperti seni arsitektur, karya sastra, seni rupa, dan seni pertunjukan. Selama berdiri, Kerajaan Demak telah membangun sebuah peradaban besar, mulai dari masjid hingga situs kolam wundu. Inilah 5 peninggalan Kerajaan Demak yang saat ini masih bisa dilihat. 1. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali yang terkenal dalam sejarah Islam. Makam Sunan Kalijaga sendiri merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak. Makam ini terletak di Katilangu, Kabupaten Demak. Menurut sejarah, Katilangu merupakan wilayah yang diberikan oleh Kerajaan Demak kepada Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Makam Sunan Kalijaga hingga kini dapat dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Makam Sunan Kalijaga merupakan salah satu makam dari tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Makamnya selalu menjadi tujuan wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sunan Kalijaga atau Susuhan Kalijaga merupakan seorang tokoh Wali Songo. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. 2. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang dibangun saat Raden Patah berkuasa di Demak. Masjid ini menjadi tempat agama Islam diajarkan dan menjadi tempat Wali Songo berkumpul untuk menyebarkan agama Islam. Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak bercorak masa Islam. Masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan hingga kini dapat dikunjungi oleh masyarakat. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid yang paling terkenal di Indonesia sebab memiliki nilai sejarah dan keagamaan. Dalam dinamika Islam di Nusantara, Masjid Demak termasuk masjid tertua dan pertama di Jawa. Masjid yang terletak di Kota Demak, Jawa Tengah ini dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah pada abad
ke-15. Ketiga, saka guru. Saka guru merupakan 4 tiang utama yang berada di Masjid Agung Demak. 4 tiang tersebut terbuat dari kayu jati dan berfungsi sebagai penyangga kerangka masjid. Tiang 4 itu merupakan lambang dari 4 penjuru, yakni Sunan Bonang sebagai saka barat laut, Sunan Gunung Jati sebagai saka guru barat daya, saka guru tenggara dibuat Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga membuat saka guru timur laut. Yang menarik dari bangunan Masjid Agung Demak yaitu saka guru masjid atau tiang pancang utama masjid yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Berbeda dengan tiang pancang lainnya yang terbuat dari kayu jati utuh dengan ketinggian 16 meter. Saka guru masjid malah dibuat dari serpihan potongan kayu jati yang dirangkai sedemikian rupa kemudian diikat. Filosofi yang bisa diambil dari pembuatan saka guru Masjid Agung Demak tersebut oleh Sunan Kalijaga, sebab di masa itu Nusantara ini masih kaya dengan pohon-pohon besar. 3. Lawang Bledek. Lawang Bledek merupakan sebuah pintu dengan ukiran yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak bercorak Islam. Pintu ini memiliki ukiran menyerupai ular naga yang kemudian diikat di bawah pohon gandrik. Penampakan lawang bedek ini diyakini merupakan lukisan Ki Ageng Selo yang dibuat atas perintah dari Sultan Demak. Ada 3 relief yang terdapat pada pintu tersebut, yaitu relief mahkota, relief naga, dan relief lung atau stilasi. Pintu Bledek atau pintu petir yang ada di Masjid Agung Demak ini konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo pada masa atau zaman Wali Songo dulu. 4. Situs Kolam Wundu. Situs Kolam Wundu merupakan sebuah kolam yang dipakai untuk berwudu para Wali Songo pada masanya. Situs ini pernah dijadikan sebagai tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat Kerajaan Demak Bintoro. Kolam Wundu Masjid Agung Demak merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Ada banyak kisah sejarah di kolam tersebut. Selain digunakan untuk berwudu Wali Songo, kolam wundu tersebut pernah dijadikan tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat Kesultanan Demak. Kolam wundu atau blumbang itu pertama untuk wundu para santri Raden Patah